Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di kelas 6, yaitu mengenai tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup pada daerah tersebut. Adaptasi yang dilakukan tumbuhan menggunakan ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan itu sendiri. Adapun tujuan adaptasi, yang pertama untuk mempertahankan diri, yang kedua untuk memperoleh makanan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk memperoleh makanan dan beradaptasi. Contohnya yang pertama adalah meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tumbuhan ini akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau tiba. Contoh tumbuhannya adalah pohon jati, mahoni, randu, dan pohon kedondong. Yang kedua, ada tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan xerophyt. Contohnya adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering seperti di daerah gurun ataupun padang pasir. Ciri yang dimiliki oleh tanaman xerophyt yang pertama, memiliki daun yang kecil seperti duri. Yang kedua, batang yang berbentuk seperti spons dan dilindungi oleh lapisan lilin. Ini untuk menyimpan cadangan makanan pada batang yang dimiliki oleh kaktus. Yang terakhir adalah yang C atau yang ketiga, akar yang panjang yang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Karena kita ketahui tanaman yang tumbuh di daerah kering ini sangat minim sekali akan air, sehingga harus memiliki akar yang panjang untuk mencari sumber makanan. Yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berair atau istilahnya kelompok hidropit. Tanaman ini berkebalikan dengan tanaman yang hidup di daerah yang kering. Daun yang lebar akan mempercepat proses penguapan. Contohnya adalah pada daun teratai atau pohon teratai. Ini gambar pohon teratai hidup di kolam atau di danau, memiliki daun yang bulat atau bundar dan besar. Ini fungsinya untuk mempercepat proses penguapan pada teratai. Yang kedua, pada tanaman hidropit juga memiliki batang yang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar, dan juga bisa air atau melayang di air. Contohnya adalah tanaman eceng gondok. Yang keempat, tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di daerah lembab. Istilahnya disebut kelompok higropit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, tubuhnya terdiri atas akar, batang, dan daun. Pada umumnya, batangnya tidak terlihat karena terdapat pada tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah tanaman paku-pakuan seperti pakis dan paku-pakuan yang lainnya. Ini salah satu contohnya. Ini daunnya kecil ya, batangnya kecil, batangnya bahkan ini biasanya tertutup oleh tanah, dan daun yang masih muda ini biasanya melingkar. Ini adalah contoh tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Yang kelima, Rafflesia arnoldi atau biasa disebut bunga bangkai. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan langka
bunganya berbau bangkai. Bau bangkai ini digunakan untuk menarik perhatian lalat. Lalat diperlukan oleh bunga bangkai ini untuk membantu proses penyerbukan. Tanaman ini bersifat parasit karena tumbuh pada tanaman inangnya. Yang keenam, insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan pemakan serangga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak diperoleh dari dalam tanah. Contoh dari tumbuhan ini adalah kantong semar dan penus. Ini contoh dari insektivora atau tanaman pemakan serangga. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tanaman yang beradaptasi untuk memperoleh makanan dan beradaptasi. Adapun adaptasi yang dilakukan oleh tanaman untuk mempertahankan diri itu berbeda dengan tumbuhan yang sebelumnya. Jadi ada tanaman tertentu yang beradaptasi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh ataupun gangguan dari pihak luar. Contohnya, satu, ada tanaman mawar. Tanaman mawar memiliki bunga yang indah, namun duri pada batang ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk menjadi alat untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Musuh yang mendekat akan terkena duri mawar yang tajam. Kedua, bambu. Bambu merupakan tanaman yang biasa hidup di lingkungan kita, sehingga daerah kita sangat mudah sekali menemukan pohon bambu. Nah, bambu juga memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam yang ada pada bagian batang. Bulu tersebut melekat kuat dan menyebabkan gatal. Nah, itu cara mempertahankan diri dari bambu. Yang ketiga, putri malu. Putri malu juga merupakan tanaman semak yang tidak terlalu sulit untuk kita temukan karena di daerah kita ini banyak sekali masih banyak sekali daerah-daerah perkebunan yang mungkin saja masih ada dan mudah kita temukan tanaman putri malu. Nah, tanaman putri malu mempunyai cara mempertahankan diri, yaitu dengan menggulungkan daunnya ketika terkena sentuhan. Ini contohnya, bagian ujung daun yang terkena sentuhan akan menggulungkan daunnya. Yang keempat, tanaman salak. Salak juga, kalau salak mungkin di daerah kita sangat jarang ya untuk menemukan pohon salak, kecuali di perkebunan salak. Kalau kita lihat di sini, gambar ini menunjukkan bahwa salak memiliki duri yang tajam. Ya. Namun buahnya itu biasanya ada di bagian di atas tanah atau di bagian pangkal batangnya, sehingga tersembunyi dan terlindungi oleh duri yang tajam pada bagian batangnya. Sehingga kalau kita mau mengambil salak harus berhati-hati. Ya, kalau kita misalkan punya perkebunan salak, mau mengambil buah salak karena tersembunyi di bagian pangkal batangnya, harus hati-hati agar tidak terkena duri yang sangat tajam. Nah, itu adalah contoh-contoh adaptasi yang dimiliki oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri maupun untuk memperoleh makanan. Itu semata-mata adalah berkat penciptaan Allah yang Maha Kuasa yang memiliki ciri khusus yang berbeda antara satu tanaman dengan yang lainnya.
Baik, sampai di sini dulu materi pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.